Salam kasih dalam Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sangat senang menyapa kembali dalam Sapaan Gembala GKI Delima bersama saya, Pendeta Ima Frontantina Simamora. Saat ini kita akan belajar kembali dari satu tokoh dalam lingkaran hakim-hakim. Para pejuang, pahlawan, bangsa Israel, alat Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan, yaitu dari Yefta. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk kebaikan Tuhan. Kiranya dalam doa keluarga saat ini kami merasakan perjumpaan dan membaharui kehidupan ini. Kembali merayakan hari keselamatan. Sembari kami diingatkan untuk menghadirkan keselamatan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus tolonglah kami. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Begini bunyi firman Tuhan. Adapun Yefta, orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak laki-laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel, dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menyebut Yeftah di tanah Tob. Kata mereka kepada Yeftah, mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead. Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah Yefta adalah kisah yang cukup unik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Yefta lahir dari rahim seorang perempuan Sundal yang kafir, dari seorang ayah Gilead yang asli orang Israel. Yefta mengalami diskriminasi yang sangat hebat bahkan dari keluarganya, ayah dan saudara-saudaranya. Di dalam diskriminasi itu, tekanan, bahkan kekerasan yang dialami di dalam keluarganya, kemudian menjauhi diri di hadapan Tuhan Allah. Ya, memang Yefta melarikan diri. Ia menjadi pemberontak, petualang, yang sering kali melakukan perampokan atas bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Namun, di tanah Tob, Yefta dianggap pahlawan dan jagoan karena menolong orang-orang Israel di tanah Tob itu, Gilead,
mengalami hal sebaliknya. Peperangan dari bangsa Amon yang juga sangat luar biasa kejam dan sangat kuat saat itu. Kekalahan sudah depan mata, dilihat tidak ada jalan lain. Namun hal itu dipakai oleh Tuhan Allah untuk memunculkan kembali dan memanggil Yeftah untuk memimpin bangsanya, menyelamatkan Gilead dari bangsa Amon. Sekalipun dalam petualangan pelarian, Yeftah tidak melupakan keluarga. Yeftah memiliki hak atas keluarganya. Ketika tua-tua Gilead datang menemui Yeftah, Yeftah meminta apa yang seharusnya Yeftah dapati, yaitu hak untuk menjadi pemimpin mereka. Menjadi pemimpin yang bukan hanya ketika perperangan, tetapi bahkan setelah peperangan. Apa yang dilakukan Yeftah? Yeftah membawa pasukannya, yaitu para petualang-petualang yang kemudian melawan bangsa Ammon. Yeftah menjaga semua itu dikatakan dalam firman Tuhan untuk perkara yang sangat besar, perkara akan trauma masa lalunya, luka hatinya, hasil dari diskriminasi yang dialami oleh keluarganya, namun diperhadapkan oleh tugas panggilan Tuhan Allah untuk membela keluarga yang pernah menjahati, mendiskriminasi, bahkan menolak Yeftah untuk berperang bagi mereka. Ini tidak mudah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ini hal yang sangat sulit. Tetapi Yeftah memilih untuk memperjuangkan kehendak Tuhan Allah, membebaskan orang-orang Gilead, yaitu keluarganya sendiri, berperang melawan bangsa Amon. Dan kita tahu akhirnya apa yang terjadi. Karena iman, di dalam Ibrani 11 dikatakan karena iman, Yeftah berhasil. Roh Kudus menerangi Yeftah, masuk merasuki hati dan pikiran dan kehidupannya. Roh Kudus juga yang memberikan Yeftah keberanian melawan bangsa Amon yang sangat kuat dan hebat. Roh Kudus juga yang memberikan Yeftah keyakinan dan memilih Yeftah untuk menjadi pemimpin yang menyelamatkan. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Yeftah, seorang hakim dengan latar belakang keluarga yang merasa tertolak oleh keluarga bahkan orang tuanya. Tapi Yeftah dipakai Tuhan. Karena apa? Karena Yeftah punya iman. Yeftah punya iman dan hatinya takut akan Tuhan. Yeftah menjaga iman. Sekalipun keluarga kita bukan keluarga yang sempurna, tetaplah jaga kualitas iman kita dan keseharian kita. Dan jangan khawatir, ketika Allah memanggil kita, maka Roh Kudus akan merengkuh kita, menerangi kita, dan memimpin kita dengan kuasa yang luar biasa. Lihatlah Yeftah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah untuk seluruh keluarga kami. Tuhan urapi agar setiap keluarga kami tetap merasakan perjumpaan dalam Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan Allah bagi semua orang yang kami kenal atau tidak kenal mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Keluarganya merasa tertolak, hidup dan dilahirkan dari orang tua yang tidak ideal atau tidak dianggap baik. Tuhan Yesus yang sangat baik, berkatilah mereka dan baharui kami supaya kami punya pola pikir seperti Tuhan Allah. Bahwa setiap anak-anak manusia dilahirkan dengan tujuan yang sangat baik untuk menyelamatkan kehidupan. Terlebih khusus kami ya Tuhan,
Baharuilah kami untuk boleh ikut serta menjaga kehidupan ini, menciptakan keselamatan bersama Tuhan Yesus dalam kehidupan keseharian kami. Berkati dan urapi setiap orang yang sakit karena usia tua maupun karena sakit penyakit bahkan mental. Kami juga mengingat mereka yang berulang tahun. Untuk Bapak Eka yang berulang tahun hari Kamis, untuk Bapak David Santoso, Ibu Retno Sundari, Claudio Abednego, Yowana, Natania, Diandra, Daraswati, Sonia, Loren, Tia, Pardede. Kiranya tangan kasih Tuhan menolong dan melingkupi saudara-saudari kami ini. Tuhan urapi dengan semangat dan pekaan merasakan Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan. Untuk saudara-saudari kami akan mengalami dan menerima baptisan dewasa ataupun sidi. Kami berdoa ya Tuhan untuk Alexa Dina, Ayasa, untuk Debbie, Caroline, Diana, Edward Daniel, Ibu Eliana, Bapak Jimmy, Nathanael Jeremy, Samantha, Sean, dan Bapak Suryadi. Kiranya tangan Tuhan menolong dan melingkupi saudara-saudari kami. Begitu juga untuk situasi politik menjelang pemilu dan pembaruan kehidupan, pertahanan kehidupan di masa sekarang ini. Tuhan, urapilah dan kondisi dunia masa-masa sekarang resesi dan juga perang antara Rusia dan Ukraina. Tuhan, biarlah kami boleh semakin menjaga kedamaian dan hikmat dari Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.